Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, ya. Dengan kesehatan ini kita bisa menggunakan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk beramal, untuk bekerja dan sebagainya, agar mudah-mudahan hidup ini punya nilai dan punya makna dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Karena sehat ini modal, ya, modal kita yang sangat penting. Tanpa sehat, rata-rata kebanyakan orang tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dengan kita tidak sehat, kita tidak bisa beribadah, sholat dengan baik, menghadiri majelis taklim dengan baik ataupun yang lain. Maka sangatlah penting kita menjaga kondisi kesehatan kita, perbanyak minum air putih, kemudian makan makanan yang halalan thayyibah, ya. Diatur, kemudian istirahat yang cukup sesuai dengan porsinya masing-masing. Di samping nikmat sehat, ya, nikmat iman dan Islam itu juga malah lebih penting, ya. Kita punya kesehatan, punya kegiatan yang bagus, tapi tanpa didasari dengan iman, tanpa didasari dengan rasa takwa kepada Allah, rasanya hambar. Karena inilah, ya, sebaik-baik modal kita adalah takwa, yakin dalam hati. Tanpa adanya takwa, tanpa adanya keyakinan dalam hati, apapun tidak punya nilai. Kalaupun tak punya nilai hanya 1-2 di antara nilai 100. Mudah-mudahan amin. Para saudara-saudaraku seiman di penjuru tanah air maupun di benua sebelah, pagi ini saya akan memberikan suatu menyampaikan suatu ilmu, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, terutama untuk saya, yaitu masalah tentang kerezekian. Pada dasarnya rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi setiap makhluk hidup, ya, yang diciptakan Allah, yang ada di muka bumi, baik makhluk hidup yang paling kecil pun sampai yang besar, itu sudah dijatah, dijamin oleh Allah kehidupannya masing-masing, rezekinya juga gitu. Jadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia, ya, hewan dan sebagainya, ini sudah Allah jamin rezekinya. Nah, maka dari itu tinggal kita mendayagunakan diri kita,
menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang betul-betul punya nilai tentunya di mata Allah. Nah, rezeki, terutama rezeki, ini kita bab masalah rezeki. Jadi pondasi penarik rezeki atau jalbur rizq. Jadi barang siapa yang ingin murah rezekinya dan mudah segala urusannya serta selalu punya uang, maka bacalah dengan sabar, tenang dan istiqomah surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Diresapi, dihayati ya. Kalau bisa faham tentang makna dalam surat tersebut sehingga ada efek pengaruh ya ketika kita mengamalkan. Jadi tidak hanya sekedar kita membacanya, meskipun membacanya juga merupakan suatu ibadah karena ini termasuk ayat dari Al-Quran. Sedangkan kita sudah faham Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Ini mulai asar hari Rabu membaca surat di bawah ini 41 kali ya. Berakhir setelah subuh hari Rabu kemudian. Jadi asar hari Rabu membaca surat di bawah ini 41 kali, berakhir setelah subuh hari Rabu kemudian. Kemudian jam 23 WIB atau jam 11 malam atau jam 12 malam kalau waktu Malaysia, jadi selisih 1 jam ya, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Awal surat Al-Fatihah membaca surat Al-Insyirah Alam Nashrah tersebut 11 kali. Rakaat kedua setelah membaca suratul Fatihah membaca surat Al-Humazah 11 kali. Wailul likulli humazatil lumazah ila akhiril ayah. Kemudian setelah salam membaca surat Alam Nashrah 111 kali. Setelah sholat subuh membaca 41 kali. Kerjakanlah hal ini minimal selama 7 hari 7 malam ya. Jadi dikerjakan dalam 3 waktu selama 7 hari 7 malam, yaitu setelah asar 1 jam 11 malam dan setelah sholat subuh ya. Bacaannya ya surat Alam Nashrah ya seperti yang saya sampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lah, kemudian setelah selesai dengan jumlah tersebut ya, jumlah yang telah saya sebutkan di atas, bacalah sholawat munjiat 11 kali. Sholawat munjiat 11 kali. Apa itu sholawat munjiat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha an jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu sholawat munjiat dibaca 11 kali. Kemudian berdoa, ya Allah lapangkanlah hidupku
mudahkanlah segala urusanku, ringankanlah segala bebanku, berilah saya rezeki yang banyak dan halal dengan mudah, serta kabulkanlah seluruh hajatku dunia akhirat dengan ridho dan pertolonganku. Dibaca 11 kali doanya. Setelah selesai pembacaan minimal 1 minggu, cukup baca ba'da asar, setelah asar dan subuh. Setelah subuh ya, masing-masing minimal 11 kali. Bisa dengan jumlah tetap 41 kali boleh, disertai doanya. Silahkan diamalkan dengan istiqomah. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan cepat menjadi kaya. Ya, amin. Ya, selawat tersebut khasiatnya apa ya? Ya, satu ya, untuk membuka jalan rezeki Anda, kita semua. Yang kedua, untuk membuka jalan kemudahan dalam setiap urusan. Yang ketiga, mengurangi dan menghilangkan setiap masalah. Keempat, menenangkan dan melapangkan dada. Yang nomor 5, mengangkat nama baik, sehingga nama baik kita oleh Allah perbaiki, sehingga harum nama kita di mata masyarakat. Kemudian selanjutnya mengurangi dan menghilangkan stres, karena ayat-ayat Allah yang dibaca ini memunculkan aura-aura positif. Jadi menjadi penerang dalam hati, sehingga pikiran-pikiran yang ruwet itu bisa teratasi, terobati. Yang 7, yang jelas mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang dekat sama Allah, orang yang betul-betul dekat dengan Zat yang maha memberi rezeki, maka Allah beri rezeki, maka tidaklah rugi kita mengamalkan amalan tersebut dan sebagainya. Ya, semoga Allah meridhoi dan mengabulkannya, amin. Mudah-mudahan tajrib dengan izin Allah. Ini amalan yang pertama, nanti berlanjut ya. Jadi ini tentang rezeki, pondasi rezeki itu apa ya. Barang siapa yang ingin murah rezeki dan mudah segala urusannya, serta selalu punya uang, maka bacalah dengan sabar, tenang, istiqomah surat Al-Insyirah ya. Tentunya jangan lupa bersedekah ya. Bersedekah itu penting untuk memancing ridha Allah, agar betul-betul kita mendapatkan rezeki yang penuh keberkahan, berlimpah ruah ya. Jadi saya ulangi cara mengamalkan mulai asar ya. Mulai asar hari Rebu, kemudian membaca surat Al-Insyirah 41 kali, berakhir setelah subuh hari Rebu. Kemudian jam 11 malam atau jam 12 malam waktu Malaysia melakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Fatihah membaca, setelah Al-Fatihah membaca Al-Insyirah 11 kali ya. Rakaat kedua setelah suratul Fatihah dibaca membaca Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah 11 kali. Kemudian setelah salam membaca surat Alam Nashrah 111 kali. Setelah sholat subuh membaca 41 kali. Kerjakan hal ini minimal selama 7 hari 7 malam ya. Dikerjakan dalam 3 waktu selama 7 hari 7 malam, yaitu ba'da asar, jam 11 malam, setelah subuh ya. Saya ulangi. Kemudian setelah selesai dengan jumlah tersebut, baca sholat munjiat ya, yang saya sebutkan tadi 11 kali. Setelah itu berdoa, ya Allah lapangkanlah hidupku, mudahkanlah segala urusanku, ringankanlah segala bebanku, berilah saya rezeki yang banyak dan halal dengan mudah, serta kabulkanlah seluruh hajatku dunia akhirat dengan ridho dan pertolonganmu. Baca 11 kali doanya. Setelah selesai pembacaan minimal 1 minggu, cukup baca ba'da asar dan subuh masing-masing 11 kali dengan jumlah 41 serta doanya bisa 41 kali ya. Itu tadi ya, satu untuk membuka jalan rezeki, membuka jalan kemudahan dalam segala hal urusan kita, mengurangi dan menghilangkan setiap masalah, menenangkan dan melapangkan dada,
mengangkat nama baik, mengurangi dan menghilangkan stres serta mendekatkan diri kepada Allah, dan rahasia-rahasia yang lain ya Allah tidak sebutkan. Ingat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang dia tawakalnya hanya kepada Allah, memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, ya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi, ya, mencukupi apapun, ya. Kemudian orang yang bertakwa, yang yakin, ya, memang yakin, betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala, ya, tidak hanya isapan jempol, maka orang tersebut akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka min haitsu la yahtasib. Seperti itu desain amalan-amalan batin, ya, jangan lupa bersedekah, sambung silaturahmi kepada kedua orang tua, ya, minta ridhonya, jangan lupa. Mudah-mudahan Allah ngasih ijabah apa yang kita hajatkan, karena tanpa ridho Allah, izin Allah, ya, tidak bisa kita peroleh dengan baik. Mungkin untuk amalan yang pertama, masalah rezeki, cukup sekian, nanti dilanjut ke selanjutnya. Jangan lupa, ya, diamalkan sedikit ilmu yang kita tahu, kemudian kita amalkan, maka Allah akan ngasih ilmu yang lain, ilmu yang tidak kita ketahui. Semua itu ada rahasianya, ya. Jadi yang penting itu, ya, yang penting kita tetap usaha, ikhtiar lahir juga harus, ya, bekerja, jangan lupa. Tidak bisa kita minta, ya Allah minta uang 1 juta langsung turun, ya Allah minta uang 100 juta 1 miliar langsung turun, tidak bisa. Semua ada wasilah, perantara, itu bekerja, ya. Tidak bisa kita malas-malasan, ya, kemudian ada uang transfer dan kita manusia biasa, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan, asal kita mau yakin sama Allah. Mudah-mudahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.